Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini, kita akan menyaksikan kisah seorang kakak yang berjuang melawan ketidakadilan demi adiknya. Dani, seorang anggota Kopassus, pulang ke kampung halamannya dan mendapati adiknya, Ardi, yang sedang berjuang untuk masuk akademi kepolisian. Namun, di balik usaha keras Ardi, ada tembok besar yang menghalanginya, korupsi dan pungli yang merajalela dalam sistem seleksi. Ardi yang berasal dari keluarga sederhana dipaksa untuk membayar sejumlah uang jika ingin lolos seleksi. Dengan hati yang gelisah, ia hampir menyerah. Namun, tanpa ia sadari, kakaknya, Dani, tidak akan tinggal diam. Dengan kecerdasannya sebagai prajurit elit, Dani mulai menyelidiki jaringan kotor ini. Perlahan tapi pasti, ia mengungkap siapa saja yang bermain di balik sistem curang ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana Dani menghadapi para pelaku? Apakah Ardi bisa lolos seleksi dengan jujur dan meraih impiannya? Tonton kisah ini sampai akhir dan ambil pelajaran dari perjuangan mereka. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ketidakadilan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tonton video ini sampai selesai karena kisah ini akan membuka mata kita tentang arti perjuangan dan keadilan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi menatap langit pagi yang mulai terang. Udara dingin masih terasa, tapi ia sudah bersiap di lapangan kecil di belakang rumahnya. Dengan pakaian olahraga sederhana, ia mulai berlari, menghitung setiap langkah yang semakin membawanya lebih dekat ke impiannya. Ia ingin menjadi polisi. Bukan hanya sekadar pekerjaan, tapi sebagai jalan untuk memperbaiki hidupnya dan ibunya. Sejak kecil, Ardi hidup tanpa ayah. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya, Bu Sari, untuk menghidupi keluarga seorang diri. Bu Sari adalah pedagang kecil di pasar tradisional. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat membawa dagangannya. Uang yang ia dapat seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski begitu, Bu Sari tidak pernah mengeluh, dan Ardi tumbuh dengan tekad kuat untuk membalas semua perjuangan ibunya. Di kampung tempat tinggalnya, tidak banyak anak muda yang bercita-cita tinggi. Kebanyakan hanya mengikuti arus, bekerja serabutan, atau bahkan memilih jalan yang lebih gelap. Tapi Ardi berbeda. Ia tahu, menjadi polisi bukan hanya tentang seragam atau gaji tetap, tapi juga tentang memberi keadilan bagi orang-orang seperti ibunya, orang kecil yang seringkali tak memiliki suara. Latihan fisik sudah menjadi rutinitasnya. Setiap pagi, ia berlari mengitari desa, lalu melatih kekuatan tubuh dengan berbagai gerakan sederhana. Setelah itu, ia duduk di teras rumah, membuka buku dan mulai menghafal materi ujian seleksi kepolisian. Ia tahu, persaingan akan ketat. Ia harus bersiap dalam segala hal. Tetangganya, Pak Suryo, sering mengamati kegigihan Ardi. Pria parubaya itu adalah satu-satunya orang di kampung yang percaya bahwa Ardi bisa berhasil. Suatu pagi, saat Ardi selesai berlari, Pak Suryo menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. "Kamu serius sekali, Di? Sudah siap kalau nanti tidak semudah yang kamu bayangkan?" tanyanya. Ardi mengangguk. "Saya yakin, Pak. Kalau saya sudah berusaha maksimal, setidaknya saya tidak akan menyesal." Pak Suryo tersenyum. "Kalau begitu, jangan setengah-setengah. Banyak yang ingin jadi polisi, tapi tidak semua punya keberanian untuk berjuang seperti kamu." Ardi hanya tersenyum. Ia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Baginya, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Hari-hari berlalu, dan akhirnya tiba saatnya ia mengikuti seleksi awal. Dengan pakaian rapi dan sepatu terbaik yang ia miliki, ia berangkat ke kota, ke tempat seleksi diadakan.
ribuan pemuda lain juga datang dengan mimpi yang sama. Ardi merasa gugup, tapi ia tetap percaya diri. Ia telah mempersiapkan segalanya. Ujian pertama adalah tes fisik. Lari, push up, pull up, dan berbagai tantangan lainnya harus ia lewati. Ardi melakukan semuanya dengan baik. Ia bukan yang tercepat, tapi ia cukup kuat untuk tetap bertahan dalam setiap tahap. Setelahnya, tes akademik berlangsung. Ruangan penuh dengan peserta yang serius mengerjakan soal. Ardi membaca setiap pertanyaan dengan saksama, mengingat apa yang telah ia pelajari selama ini. Beberapa soal sulit, tapi ia tidak menyerah. Ia menyelesaikan ujian dengan yakin. Saat ia keluar dari ruangan, ia melihat beberapa peserta lain berbincang. Beberapa tampak cemas, yang lain justru terlihat santai. Salah satu dari mereka berkata dengan percaya diri, "Tenang aja, kalau ada orang dalam, kita pasti lolos." Ardi terdiam sejenak. Ia tahu, sistem kadang tidak seadil yang ia harapkan. Tapi ia tidak mau berpikir negatif. Selama ia berusaha, ia percaya bahwa hasilnya akan adil. Hari itu berakhir dengan harapan besar. Ardi pulang dengan kelelahan, tapi juga kebanggaan. Ia telah melakukan yang terbaik. Namun, ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sebuah tantangan besar sedang menunggunya di depan. Hari pengumuman hasil seleksi pertama tiba. Ardi berdiri di antara ratusan peserta lain, menunggu dengan penuh harap. Papan pengumuman dipasang di halaman gedung seleksi. Nama-nama yang lolos tertulis jelas di sana. Dengan langkah hati-hati, Ardi mendekati papan pengumuman. Matanya menyusuri daftar itu dengan cepat, mencari namanya di antara ribuan peserta lain. Dadanya berdebar. Hingga akhirnya, di tengah deretan nama itu, ia menemukan namanya. Ardi Saputra. Lolos seleksi tahap pertama. Rasa lega meluap dalam hatinya. Ia hampir tidak percaya. Semua latihan, usaha, dan doa ibunya tidak sia-sia. Senyum kecil terbentuk di wajahnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia hendak pulang, seorang pria berbadan tegap dengan seragam polisi mendekatinya. Dari cara pria itu menatapnya, Ardi tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu Ardi, kan?" tanya pria itu dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Ardi menelan ludah. "Iya, Pak." Polisi itu mengangguk pelan, seolah sedang menilai sesuatu dalam diri Ardi. "Ikut saya sebentar. Ada yang perlu kita bicarakan." Ardi ragu, tapi ia tetap mengikuti pria itu menuju area yang lebih sepi, jauh dari kerumunan peserta lain. Pria itu berhenti, lalu menatapnya dengan tajam. "Saya dengar kamu anak yatim," katanya, masih dengan nada tenang. Ardi mengangguk. Pria itu tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang membuat nyaman. "Saya salut sama semangatmu. Tapi kamu tahu sendiri, seleksi polisi itu nggak semudah yang kamu kira. Banyak hal yang terjadi di balik layar. Dan kalau kamu benar-benar mau lolos ke tahap berikutnya ya, kamu butuh dukungan lebih dari sekadar nilai bagus." Ardi mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dadanya kembali berdebar, tapi kali ini bukan karena kegembiraan. "Maksud Bapak?" Pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ia menyodorkannya pada Ardi. Dengan tangan sedikit gemetar, Ardi mengambilnya. Saat ia membaca angka yang tertulis di sana, matanya melebar. 100 juta rupiah. Sebagian besar peserta yang lolos tahap akhir sudah paham cara kerja sistem ini, pria itu melanjutkan. "Kalau kamu bisa menyetor uang ini, saya bisa pastikan kamu akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau tidak ya, kamu bisa menilai sendiri nasibmu." Ardi menatap pria itu dengan perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan takut. Ia telah berjuang keras untuk sampai ke titik ini, tapi ternyata, usaha dan kemampuannya saja tidak cukup. Ada tembok besar di hadapannya, tembok yang hanya bisa dilewati dengan uang. "Tapi Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu,"
kata Ardi dengan suara lirih. Pria itu menyeringai. Bukan cuma kamu yang gak punya. Banyak yang awalnya bilang begitu, tapi akhirnya mereka cari jalan. Pinjam sana-sini, gadai tanah, apapun. Toh, nanti kalau sudah jadi polisi, uang itu bisa balik lagi. Ardi terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti jebakan. Ia tahu betul apa yang dimaksud pria itu. Uang pelicin hari ini, korupsi di masa depan. Saya nggak bisa, Pak, kata Ardi akhirnya, dengan suara mantap. Pria itu menghela napas, lalu menepuk bahu Ardi dengan nada seolah bersahabat, tapi terasa menekan. Dengar, nak. Jangan bodoh. Saya kasih kamu waktu beberapa hari buat mikir. Tapi ingat, kalau kamu menolak, jangan harap bisa lolos ke tahap berikutnya. Malah bisa-bisa kamu nggak akan pernah jadi polisi. Ardi tidak menjawab. Ia hanya bisa berdiri diam saat pria itu pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia tahu ini tidak adil, tapi apa yang bisa ia lakukan? Melapor? Kepada siapa? Polisi melaporkan polisi? Bukankah itu hanya akan membuatnya lebih dalam terjebak dalam masalah? Saat ia sampai di rumah, Bu Sari menyambutnya dengan senyum hangat. Gimana hasilnya, nak? Lolos, kan? Ardi mencoba tersenyum, meski hatinya berat. Iya, Bu. Lolos tahap pertama. Ibunya langsung memeluknya erat. Alhamdulillah, nak. Ibu bangga sama kamu. Namun, di balik pelukan itu, Ardi hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa menceritakan kenyataan pahit yang baru ia alami. Ia tidak ingin menghancurkan harapan ibunya. Tapi satu hal yang pasti, impian yang selama ini ia kejar kini berdiri di tepi jurang. Dan di balik jurang itu, ada sosok yang mengintai, siap menyingkirkan siapapun yang tak mampu membayar harga sebuah impian. Sejak pertemuannya dengan pria berseragam itu, Ardi menjadi gelisah. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya sering terjaga, pikirannya dipenuhi oleh kata-kata yang masih terngiang di telinganya. 100 juta atau jangan harap bisa lolos ke tahap berikutnya. Setiap kali ia mengingat angka itu, dadanya terasa sesak. Bagaimana bisa seseorang yang telah berusaha sekuat tenaga tetap harus berhadapan dengan tembok besar bernama uang? Apa arti latihan fisik, belajar mati-matian, dan mimpi yang ia bangun selama ini jika akhirnya semua hanya ditentukan oleh selembar uang suap? Ia ingin bicara dengan seseorang. Tapi kepada siapa? Ibunya? Tidak, ia tak mau menambah beban pikiran wanita itu. Pak Suryo? Mungkin. Tapi seberapa besar beliau bisa membantu? Hari berikutnya, Ardi pergi ke pasar membantu ibunya berjualan. Biasanya, kegiatan ini membuatnya lupa sejenak akan semua beban. Tapi hari itu berbeda. Ia lebih banyak diam, pikirannya melayang jauh. Kamu kenapa, nak? Kelihatan lesu sekali, tanya Bu Sari sambil menata dagangannya. Ardi menggeleng. Gak apa-apa, Bu. Capek aja. Ibunya tersenyum kecil, menepuk pundaknya. Kamu harus istirahat, nak. Jangan sampai sakit. Ardi tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia butuhkan bukan istirahat, melainkan jalan keluar. Malam itu, ia duduk di depan rumah, menatap langit. Ia tidak menyadari seseorang berdiri di belakangnya sampai suara berat terdengar. Kamu kenapa, Di? Ardi menoleh. Sosok tinggi berambut cepak berdiri di sana. Wajahnya penuh ketegasan. Bang Dani. Ardi langsung berdiri. Kakaknya, Dani, adalah anggota Kopassus yang jarang pulang. Setiap kali cuti, ia hanya sebentar di rumah, lalu kembali bertugas entah kemana. Dani menatap adiknya dengan tajam. Aku baru pulang tadi siang. Tapi dari tadi aku lihat kamu murung. Ada masalah? Ardi terdiam.
Ia ingin mengatakan semuanya, tapi ia juga takut. Namun, Dani bukan orang yang bisa dibohongi. "Ardi, aku tanya baik-baik. Ada apa?" tekan Dani lebih serius. Ardi menunduk, lalu menarik napas panjang. "Bang, aku diterima seleksi tahap pertama." Dani mengangguk. "Bagus. Lalu kenapa mukamu kayak orang yang gagal?" Ardi mengepalkan tangannya. "Aku harus bayar 100 juta kalau mau lolos tahap berikutnya." Hening. Dani menatap adiknya, ekspresinya berubah dingin. Ia tidak langsung bicara, tapi Ardi tahu bahwa kakaknya sedang berpikir keras. "Siapa yang bilang begitu?" tanya Dani akhirnya. "Seorang oknum. Aku nggak tahu namanya, tapi dia mendekatiku setelah hasil seleksi diumumkan." Dani menatap jauh ke depan. Rahangnya mengeras. "Jadi begini cara mereka bermain sekarang? Aku nggak tahu harus gimana, Bang. Aku nggak punya uang. Ibu nggak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau aku nggak bayar, aku pasti gagal di tahap selanjutnya." Dani menarik napas panjang. "Dengar, Di. Aku nggak akan biarkan ini terjadi. Kamu nggak akan bayar sepeser pun. Tapi aku butuh kamu tetap kuat. Bisa?" Ardi mengangguk, meski dalam hatinya masih banyak keraguan. "Tapi, kalau aku nolak, mereka mungkin akan membuang namaku dari seleksi. Atau lebih buruk lagi, aku bisa kena masalah." Dani menatapnya tajam. "Justru karena itu aku pulang. Aku akan cari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Aku mau lihat seberapa besar permainan mereka." "Bang, ini berbahaya. Aku takut kalau mereka tahu Bang Dani ikut campur, kita malah jadi target." Dani tersenyum kecil. "Ardi, aku Kopassus. Aku sudah menghadapi bahaya yang lebih besar dari ini. Kalau mereka pikir bisa bermain seenaknya, aku ingin lihat sejauh mana mereka bisa bertahan." Ardi masih merasa cemas, tapi melihat keyakinan kakaknya membuatnya sedikit tenang. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dengan oknum itu, ia merasa ada harapan. Dani menepuk bahunya. "Kamu tetap ikut seleksi seperti biasa. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu. Aku yang akan bergerak di belakang layar." Apa yang Bang Dani mau lakukan? Menjebak mereka. Kalau mereka sudah terbiasa memeras peserta seleksi, berarti bukan cuma kamu yang jadi korban. Aku akan cari tahu siapa saja yang terlibat dan kemana uang itu mengalir." Ardi menatap kakaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa permainan ini tidak akan mudah. Tapi jika ada seseorang yang bisa menghadapinya, orang itu adalah Bang Dani. "Baik, Bang. Aku percaya sama Abang." Dani tersenyum tipis. "Bagus. Sekarang, kita lihat siapa yang akan menang dalam permainan ini." Ardi kembali ke tempat seleksi seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia ingat pesan Bang Dani, "Jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu." Maka, ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap terlihat seperti peserta lain yang hanya fokus pada ujian berikutnya. Di balik semua itu, Dani telah mulai bergerak. Sebagai anggota Kopassus, ia paham betul cara bekerja dalam bayangan. Dengan memanfaatkan jaringan informasinya, ia mulai mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam praktik pungli ini. Dari hasil penyelidikannya, ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Bukan hanya 1 atau 2 orang yang bermain di belakang sistem ini. Ada jaringan yang lebih luas, melibatkan lebih dari 1 oknum. Bahkan, uang suap itu ternyata tidak hanya berhenti di tangan perekrut, melainkan mengalir ke beberapa pejabat di tingkat lebih tinggi. Dani menyusun rencana. Ia tidak bisa langsung menyerang mereka tanpa bukti kuat. Ia butuh cara untuk menangkap mereka dalam aksi. Dan untuk itu, ia membutuhkan Ardi. Malam sebelum tahap seleksi berikutnya, Dani berbicara dengan Ardi di rumah. "Aku butuh kamu untuk pura-pura setuju dengan permintaan mereka," katanya serius. Ardi menatap kakaknya dengan cemas.
Maksud abang, aku berpura-pura akan bayar? Dani mengangguk. Ya. Itu satu-satunya cara untuk menangkap mereka basah-basah. Tapi kamu harus bisa menahan diri dan tetap tenang. Aku akan berada di sekitar lokasi, mengawasi. Saat mereka mengambil uang, kami akan bertindak. Ardi menelan ludah. Ia tahu ini bukan rencana sederhana. Jika salah langkah, nyawanya bisa terancam. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua kebusukan ini. Baik, Bang. Aku siap. Keesokan harinya, Ardi menemui pria yang sebelumnya menawarinya jalan pintas. Pria itu menyambutnya dengan senyum puas. Jadi, sudah ada keputusan? Ardi berpura-pura ragu sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, saya mau ikut aturan Bapak. Tapi saya butuh waktu buat cari uangnya. Bisa nggak kalau saya bayar setengah dulu? Pria itu menyipitkan mata, menilai Ardi. Berapa yang kamu punya sekarang? 50 juta. Tapi butuh beberapa hari lagi buat melunasi sisanya. Pria itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik. Besok malam, jam 8, bawa uangnya ke tempat yang saya tentukan. Kalau kamu bawa lebih dari yang disepakati, kita bisa bicara soal kelulusan kamu lebih cepat. Ardi mengangguk patuh. Setelah itu, ia segera menghubungi Dani. Malam yang ditentukan tiba. Lokasi pertemuan berada di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ardi datang dengan membawa sebuah tas berisi uang yang sebenarnya hanya tumpukan kertas, dengan beberapa lembar uang asli di atasnya agar terlihat nyata. Saat ia masuk rumah itu, ada dua pria lain yang berjaga di dekat pintu. Salah satunya adalah pria yang sebelumnya ia temui, sementara yang lain tampak lebih berpengaruh, mungkin pejabat yang lebih tinggi dalam jaringan ini. Mana uangnya? Tanya pria yang lebih tua. Ardi menyerahkan tasnya dengan tangan sedikit gemetar. Pria itu membukanya, melihat isinya, lalu tersenyum puas. Bagus. Ini baru calon polisi yang tahu aturan. Ardi hanya bisa menelan ludah. Sekarang tinggal menunggu Dani bertindak. Di luar rumah, Dani dan beberapa rekannya dari Kopassus serta beberapa polisi jujur sudah bersiap. Begitu sinyal diberikan, mereka bergerak cepat. Pintu rumah digedor keras. Polisi. Jangan bergerak. Suara keras menggema di dalam ruangan. Pria yang memegang tas uang terkejut. Ia berusaha meraih sesuatu di balik jaketnya, mungkin senjata. Tapi sebelum sempat menariknya, Dani sudah bergerak lebih cepat. Dalam satu gerakan terlatih, ia menjatuhkan pria itu ke lantai. Dua pria lain mencoba melarikan diri, tapi mereka sudah dikepung. Salah satu dari mereka berhasil keluar dan hampir mencapai mobilnya, tapi seorang anggota tim Dani langsung menubruknya hingga terjatuh. Di dalam rumah, Ardi berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Dani menghampirinya, menepuk bahunya. Bagus. Kamu sudah melakukan bagianmu dengan baik. Ardi mengangguk, masih belum bisa sepenuhnya percaya bahwa semua ini terjadi di depan matanya. Setelah semua pelaku ditangkap, bukti-bukti dikumpulkan dan langsung diserahkan ke divisi Propam. Kasus ini bukan hanya sekadar pungli biasa. Ini adalah jaringan korupsi yang sudah mengakar. Namun, meski oknum-oknum ini sudah ditangkap, pertanyaan masih menggantung di benak Ardi. Apakah sistem benar-benar akan berubah? Penyergapan di rumah kosong itu berakhir dengan sukses. Beberapa oknum polisi perekrut ditangkap, termasuk pria yang mencoba memeras Ardi. Tapi ini baru permulaan. Kasus ini lebih besar dari yang terlihat, dan Dani tahu bahwa perjuangan belum selesai. Ardi kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah membantu menjebak orang-orang korup, tetapi di sisi lain, ia masih merasa was-was. Apakah ini sudah cukup untuk mengakhiri semua praktik kotor dalam seleksi kepolisian? Atau masih ada yang lebih besar bersembunyi di balik layar? Sementara itu, Dani bersama timnya menyerahkan semua barang bukti ke divisi Propam. Video transaksi,
rekaman suara, dan tumpukan dokumen yang menunjukkan jalur uang suap disusun rapi untuk diserahkan ke pihak berwenang. Kasus ini mulai menyita perhatian. Media mulai meliput berita tentang adanya praktik kecurangan dalam rekrutmen kepolisian. Nama-nama pejabat yang diduga terlibat mulai disebut-sebut dalam pemberitaan. Namun, seperti yang sudah diduga Dani, tidak semua pihak senang dengan terungkapnya kasus ini. Beberapa petinggi kepolisian mulai bergerak dalam bayangan, berusaha menutupi jejak mereka. Ancaman terhadap para saksi mulai bermunculan. Beberapa rekan Ardi yang juga menjadi korban mulai menerima peringatan halus untuk tidak berbicara. Di rumah, Ardi duduk bersama Dani, membahas situasi yang semakin rumit. "Bang, mereka nggak akan tinggal diam, kan?" tanya Ardi dengan cemas. Dani mengangguk pelan. "Tentu saja tidak. Tapi kita sudah punya bukti kuat. Sekarang yang terpenting adalah memastikan kasus ini sampai ke pengadilan tanpa ada intervensi. Tapi gimana kalau mereka menyerang kita? Mereka pasti punya cara buat membungkam orang yang menghalangi mereka." Dani menatap adiknya dengan serius. "Ardi, dunia ini nggak akan pernah adil kalau kita takut melawan ketidakadilan. Kalau kita biarkan mereka terus berkuasa, lebih banyak lagi orang yang akan jadi korban." Ardi menghela napas berat. Ia tahu kakaknya benar. Namun, rasa takut tetap ada. Mereka menghadapi orang-orang yang memiliki kekuatan dan jaringan luas. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Propam mulai melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang tertangkap. Beberapa polisi yang jujur mulai angkat bicara, mengungkap bahwa praktik ini bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun seleksi kepolisian dikendalikan oleh segelintir orang yang hanya mencari keuntungan. Namun, dalam diam, ancaman mulai semakin nyata. Malam itu, Dani mendapat pesan dari seorang rekannya yang bekerja di kepolisian. "Berhati-hatilah. Ada pihak yang ingin membatalkan kasus ini. Mereka berani melakukan apa saja." Dani membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi bukan berarti ia akan mundur. Ia menatap Ardi yang duduk di dekatnya. "Kamu harus bersiap kalau ada hal-hal di luar dugaan. Jangan keluar rumah sendirian dulu. Dan kalau ada orang asing yang mencoba mendekatimu, segera kabari aku." Ardi mengangguk. Ia tahu ini bukan lagi sekadar masalah kelulusan seleksi, tetapi sudah menyangkut pertarungan melawan sistem yang bobrok. Sementara itu, di kantor Propam, salah satu perwira yang menangani kasus ini mendapat tekanan dari atasan yang lebih tinggi. "Tutup kasus ini. Jangan buat gaduh," perintah seseorang dengan suara dingin. Namun, perwira itu menolak. "Kami punya bukti. Publik sudah tahu. Jika kami tutup, kepercayaan masyarakat akan semakin hancur." "Kepercayaan masyarakat?" Orang itu tertawa kecil. "Yang mengatur sistem ini bukan media. Ingat itu." Malam itu, Dani menerima kabar buruk. Salah satu saksi utama dalam kasus ini menghilang secara misterius. Polisi mengklaim bahwa ia pergi secara sukarela, tetapi Dani tahu ada yang tidak beres. "Mereka mulai bergerak," gumamnya. Situasi semakin mencekam. Perjuangan Ardi dan Dani belum selesai. Bahkan, kini mereka berhadapan dengan ancaman yang lebih besar, pertempuran melawan orang-orang yang tak ingin kebenaran terungkap. "Ini belum berakhir, Ardi. Kita belum menang." Kasus pungli dalam seleksi kepolisian kini telah menjadi perhatian publik. Media terus menyoroti skandal ini, menekan aparat berwenang agar bertindak transparan. Namun, tekanan dari pihak yang ingin menutup kasus ini juga semakin kuat. Beberapa pejabat tinggi mulai mencari cara untuk meredam berita, sementara saksi-saksi kunci mendapatkan ancaman lebih sering dari sebelumnya. Dani tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka bertahan dan terus maju, maka keadilan bisa ditegakkan. Tapi jika mereka mundur, maka semua yang telah mereka perjuangkan akan sia-sia. Malam itu, di rumah sederhana mereka, Dani duduk di meja dengan wajah serius. Di depannya,
Ardi menunggu dengan cemas. "Bagaimana perkembangannya, Bang?" tanya Ardi. Dani menghela napas panjang. Beberapa orang sudah mulai menyerah dan memilih diam. Mereka takut. Tapi kita masih punya satu kesempatan. Besok, kasus ini akan dibawa ke sidang internal Propam. Jika kita bisa memastikan bukti tetap aman sampai saat itu, mereka tidak bisa mengelak lagi. Tapi, bagaimana kalau mereka menghilangkan bukti-bukti itu? Ardi masih ragu. "Aku sudah mengamankan salinan ke beberapa orang kepercayaan. Sekarang, kita hanya perlu memastikan bahwa kita tetap selangkah lebih cepat dari mereka." Malam itu, Ardi nyaris tidak bisa tidur. Ia memikirkan banyak hal. Bagaimana jika semua ini gagal? Bagaimana jika para pelaku bebas begitu saja? Tapi satu hal yang pasti, ia tak mau menyerah. Keesokan harinya, sidang internal Propam berlangsung dengan ketat. Beberapa pejabat tinggi kepolisian hadir untuk mengawasi proses ini. Para tersangka, termasuk polisi perekrut yang mencoba memeras Ardi, dibawa masuk ke dalam ruang sidang dengan ekspresi penuh ketegangan. Satu persatu, bukti yang dikumpulkan Dani dan timnya dipresentasikan. Rekaman suara, video transaksi suap, dan kesaksian korban lainnya diperlihatkan. Beberapa orang mulai gelisah. Ini bukan lagi sekadar tuduhan kosong, ini adalah fakta yang sulit dibantah. Namun, seperti yang sudah diduga, ada usaha untuk menggagalkan persidangan. Salah satu pejabat mencoba menyela, "Bukankah kita tidak bisa membuktikan bahwa uang itu benar-benar ditransfer ke pejabat tinggi? Bisa saja ini hanya ulah beberapa oknum di lapangan." Dani, yang hadir sebagai saksi, menatap tajam ke arah pejabat itu. Dengan tenang, ia berkata, "Kami memiliki rekaman transaksi yang mengarah langsung ke beberapa pejabat. Kami juga memiliki daftar aliran dana yang menunjukkan bagaimana uang ini bergerak. Dan jika Anda masih ingin menyangkal, kami bisa membawa bukti ini ke jalur hukum yang lebih tinggi." Ruangan menjadi hening. Tidak ada yang menyangka bahwa Dani dan timnya sudah sejauh ini dalam penyelidikan mereka. Ketua sidang akhirnya mengeluarkan keputusan. Para oknum yang terlibat langsung dalam pungli dinyatakan bersalah dan akan diberhentikan secara tidak hormat. Sementara itu, penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang diduga menerima aliran uang haram ini. Saat keputusan itu diumumkan, Ardi merasakan dadanya lega. Ini belum sepenuhnya berakhir, tapi ini adalah langkah besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, meskipun jalannya sulit dan penuh bahaya. Beberapa minggu setelah kasus ini mencuat, seleksi kepolisian dilakukan ulang dengan sistem yang lebih ketat. Kali ini, tanpa adanya permainan uang. Ardi kembali mengikuti seleksi. Ia melewati semua ujian dengan baik, tanpa ada intervensi atau ancaman. Hingga akhirnya, di hari pengumuman akhir, ia melihat namanya tertera di daftar yang lolos. Ia menatap nama itu lama, hampir tidak percaya. Semua yang ia perjuangkan akhirnya membuahkan hasil. Kali ini, ia diterima bukan karena uang, bukan karena koneksi, tapi karena kemampuannya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, ia pulang ke rumah. Saat ibunya melihat wajahnya yang berseri, Bu Sari langsung tahu. "Kamu lolos, Nak?" tanyanya dengan suara penuh harap. Ardi mengangguk, lalu langsung memeluk ibunya erat. "Iya, Bu. Aku berhasil." Air mata bahagia mengalir di pipi Bu Sari. "Alhamdulillah, Nak. Ibu tahu kamu bisa. Ibu tahu kamu pantas mendapatkannya." Di sudut ruangan, Dani tersenyum kecil. Ia tidak perlu mengatakan apapun. Ia hanya menepuk pundak adiknya dengan bangga. "Kamu menang, Ardi," katanya pelan. "Dan lebih dari itu, kamu membuktikan kalau keadilan masih ada untuk mereka yang berani memperjuangkannya." Ardi mengangguk. Ia kini bukan hanya seorang pemuda biasa yang bercita-cita menjadi polisi. Ia telah menjadi simbol harapan bagi mereka yang ingin melawan ketidakadilan. Dan ini adalah awal dari perjalanannya yang sesungguhnya.
Perjalanan Ardi membuktikan bahwa keadilan tidak selalu mudah didapatkan. Sistem yang sudah rusak seringkali menghalangi mereka yang ingin maju dengan cara yang benar. Namun, Ardi memilih untuk tidak menyerah, meskipun jalannya penuh rintangan. Dani, sebagai seorang kakak dan anggota Kopassus, telah menjadi pilar utama dalam perjuangan ini. Dengan keberanian dan kecerdasannya, ia berhasil membuka kedok jaringan korupsi yang selama ini tertutup rapat. Apa yang mereka lakukan bukan hanya untuk Ardi, tetapi juga untuk banyak calon taruna lain yang selama ini dirugikan oleh sistem yang bobrok. Kasus pungli dalam seleksi kepolisian akhirnya menjadi titik awal perubahan. Meski masih ada banyak hal yang harus diperbaiki, kemenangan kecil ini membuktikan bahwa ketidakadilan bisa dilawan, selama ada orang-orang yang berani untuk melakukannya. Ardi akhirnya diterima sebagai taruna kepolisian, membuktikan bahwa ia memang layak. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Namun, dengan tekad yang telah ia bangun, ia yakin bisa menjadi polisi yang benar-benar mengabdi untuk masyarakat, bukan sekadar petugas berseragam. Bagi Busari, ini adalah buah dari doa dan perjuangan panjangnya. Ia melihat anaknya bukan hanya menjadi seorang polisi, tetapi juga seseorang yang memiliki prinsip kuat dalam hidupnya. Sementara itu, Dani kembali ke tugasnya di Kopassus. Namun, sebelum pergi, ia memberikan pesan terakhir untuk Ardi. Ingat, Ardi. Jabatan dan kekuasaan itu hanya amanah. Yang membuat seseorang dihormati bukan karena seragamnya, tetapi karena bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan adil dan benar. Jangan sampai apa yang kita lawan hari ini justru menjadi bagian dari dirimu nanti. Ardi mengangguk. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melupakan apa yang telah ia lalui. Ia akan menjadi bagian dari perubahan. Perjuangan ini bukan hanya tentang mengejar cita-cita. Ini adalah tentang menegakkan keadilan, tentang melawan ketidakadilan, dan tentang menunjukkan bahwa kejujuran masih memiliki tempat di dunia ini. Dan dengan langkah yang mantap, Ardi memulai babak baru dalam hidupnya.